Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Tripuspita Kesi dengan NPM 10040419092 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di bawah bimbingan Dr. Ade Mahmud SHMH dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual atau Studi Kasus Putusan Nomor 446/Pitsus/2022 Pengadilan Negeri Bandung. Diawali dengan latar belakang. Yang pertama yaitu kejahatan di era modern. Di zaman sekarang yang dimana kemajuan teknologi kian berkembang pesat, berbanding lurus dengan kebutuhan manusia di segala sektor yang semakin meningkat, sehingga menjadikan manusia melakukan berbagai hal dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka, salah satunya dengan cara melakukan tindak pidana. Yang kedua, bentuk kejahatan terhadap anak. Salah satunya yaitu eksploitasi ekonomi dan seksual kepada anak di bawah umur, serta perdagangan orang. Di sini, para anak dipekerjakan sebagai budak seks yang bertujuan untuk menambah keuntungan atau menunjang ekonomi bagi yang mempekerjakannya. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap anak. Pemerintah telah mengupayakan dengan memberikan perlindungan hukum dengan menciptakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Faktanya, namun pada realitanya saat ini dalam kehidupan sehari-hari masih banyak anak di bawah umur yang diperdagangkan dan menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku eksploitasi anak di bawah mengakibatkan pelaku eksploitasi anak akan semakin marak. Dalam identifikasi masalah yang saya bawa yaitu yang pertama, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak. Dan yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 446/Pitsus/2022 Pengadilan Negeri Bandung. Metode yang saya pakai yaitu yang pertama, metode pendekatan yuridis normatif. Yang kedua, spesifikasi penelitian, deskriptif analisis. Yang ketiga, metode dan teknik pengumpulan data, penelitian kepustakaan. Yang keempat, metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian dan pembahasan yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Di antaranya ialah perasaan egois, kehendak ingin bebas, rasa keingintahuan. Faktor eksternal. Sebelumnya diuraikan bahwa faktor internal pelaku kejahatanlah pemicu terjadinya kejahatan. Akan tetapi di lain sisi terdapat pula faktor eksternal seperti kondisi keluarga yang kesulitan dalam keuangan atau kemiskinan lingkungan, pergaulan, pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual ekonomi terhadap anak. Di antaranya faktor budaya, faktor lingkungan, faktor stigma buruk, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan dalam perkara pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak atau putusan nomor 446/Pitsus/2022 Pengadilan Negeri Bandung. Hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor 446/Pitsus/2022 Pengadilan Negeri Bandung dirasa kurang tepat sebab hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainnya berupa pertimbangan yuridis atau dakwaan jaksa penuntut umum, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim dan saksi pidana yang tidak memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara. Karena dengan melihat fakta-fakta persidangan yang ada, kasus ini lebih mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perdagangan Orang, saya rasa akan lebih sesuai. Kesimpulan yang pertama yaitu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana terhadap anak ada dua, yaitu faktor internal yang terdiri dari rasa egois, kehendak ingin bebas, rasa keingintahuan.
faktor eksternal yang terdiri dari faktor budaya, lingkungan, stigma buruk, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua, penerapan hukum pidana material belum sesuai karena berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan menunjukkan bahwa tindakan pelaku lebih tepat dengan dakwaan pertama jaksa penuntut umum, yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.